Oke guys, ketemu lagi bersama kami Bapak Official. Ini bersama Mas Seni. Mas Seni seorang mahasiswa jurusan apa Mas? Teknik sipil. Teknik sipil ya. Teknik sipil. Ini istilah perencanaan pembangunan ya ini ya. Itu semua hal tentang apa itu? Mulai jembatan. Tapi kan kalau teknik sipil itu lebih ke perencanaan seperti materialnya, terus persiapan. Kalau kayak desain tuh hanya selingan. Kalau gambar-gambar itu ya ada, tapi kan tidak fokus ke situ. Fokusnya ke perhitungan material. Ini masih itu ya, masih kuliah ya. Semester berapa? Naik semester 5. Oh, naik semester 5. Berarti satu tahun lagi udah lulus ini ya. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Sampai semester 8. Oh, sampai semester ke-8. 8 semester. Nah, planningnya apa? Habis lulus kuliah lanjutkan S1 lah. Kemana? Arahnya ya? Planningnya. Dijalani aja Mas. Dijalani dulu ya. Dijalani dulu. Soalnya masih ngambang juga. Tapi kan sambil kerja kan bisa ya. Maksudnya sambil kuliah itu enaknya kan sambil kerja, sambil kuliah, maksudnya habis kuliah pun ambil jurusan kuliah lagi S1, S2 kan bisa aja. Bisa. Tapi ya nyepet kerja keras. Nah, langsung yang saya tanyakan gini. Sekarang kan era digital, era teknologi. Dulu kalau waktu saya dulu belum ada HP, belum ada apa. Sekarang tuh udah 10 tahun ke depan ini saya lihat tuh masalah teknologi luar biasa. Maksudnya di Indonesia loh, itu nggak dampak dari sekarang, misalnya perkuliahan, pendidikan sekarang menurut kamu gimana? Maksudnya kan maksudnya gini. Dulu kan nggak ada ya istilahnya HP dan sebagainya. Sekarang serba online, pendidikan online, apalagi kena pandemi sekarang. Nah, makanya sampean itu ya apa menghadapi ini, langsung cara pandangnya sampean ya apa? Kalau digital sebenarnya bagus, tapi kalau masalah pandemi ini kan yang harusnya tatap muka jadi online kan. Kalau menurutku itu kurang bagus. Kalau dalam segi kecerdasan tuh setiap orang sudah bisa akses lah. Kalau mencari ilmu gampang. Tapi kan yang ditekankan kalau di tatap muka kan seperti pendidikan karakter itu penting. Masalahnya sosialnya ya. Mungkin sosialnya kurang kayak dulu waktu saya sekolah kan. Kalau sekarang itu mungkin sosialnya agak kurang ya. Karakter kan seperti kayak pasal-pasal kayak perlindungan anak lah. Sekarang orangnya kan agak dipukul sedikit lapor gitu kan, tidak kayak dulu. Kalau dulu kan katanya malah pukul sama orang tuanya gitu. Istilahnya tindak kekerasan apa, sekarang orang kan nggak berani soalnya media terlalu banyak. Langsung terexpose viral. Nggak, hebatnya kalau sekarang kan ya kalau masalah teknologi sih tergantung individu ya. Artinya tergantung individu dalam artian gini, kemampuan dan kemauan. Misalnya orang itu cenderung nggak gaptek lah istilahnya ya. Tetap dia kan nggak bisa. Dia ilmunya pasti yang istilahnya ya kayak di kelas dan sebagainya. Itu kalau dia menguasai dunia media, dalam arti media mulai digital, internet dan sebagainya, itu pun ada kelebihannya. Misalnya gini, anak itu pandainya luar biasa, tapi kebanyakan cenderung dia nggak punya sosialnya kurang. Nah, istilahnya kutu buku dan sebagainya itu. Nah, itu efek-efek dari semua itu. Nah, sampean kan zaman milenial kan, sampean gabungkan antara sosial dan teknologi sekarang ini gimana? Maksudnya pola pikirnya yang gimana? Ya balance lah antara ya kita sosial, ya kita mengikuti era sekarang itu gimana? Intinya itu gimana? Kalau tekniknya itu ya masing-masing orang punya cara sendiri Mas. Tapi kalau misalkan kayak sosial itu kan bawaan dari karakter masing-masing. Betul ya. Ada yang suka emang menyendiri, meskipun enggak Mas. Digital kan ada yang orang dari dulu emang ada yang menyendiri, ada yang suka sosial. Kalau masalah digital itu pengaruhnya ya besar terhadap sosial, tapi kembali lagi ke diri masing-masing sih. Kembali ke individunya.
Makanya dia menerima enggak dunia sekarang, dunia penuh digital, dunia teknologi. Tapi tetap sosial tetap penting. Tapi memang kalau kita zaman tetap kita nggak bisa stuck dalam artian kita harus mengikuti era zaman kan gitu. Memang kalau kita nggak mengikuti era sekarang kita pun ketinggalan. Tapi kalau Indonesia ya. Indonesia kan istilahnya masih orangnya tanda kutip masih gimana ya? Istilahnya itu kena istilahnya dunia barat, dunia teknologi kan istilahnya kaget. Ya kan betul kan kaget. Misalnya ada media bilang gini berupa ada kan video apa-apa semacam itu terlalu vulgar gitu-gitu. Nah, itu kan Indonesia kan masih terlalu lebay dan sebagainya. Terlalu ginilah. Belum pemikirannya belum siap untuk menerima. Ya, itu loh. Makanya yang saya anggap itu loh, masih terlalu ya dibilang takut kadang-kadang lebel dan sebagainya. Padahal kalau luar itu udah 25 tahun ke belakang kayak gitu misalnya tetap dunia manapun kalau kena teknologi tetap kaget pasti ya, reaksinya itu pasti ada. Cuma kalau di Indonesia itu terlalu kagetnya itu terlalu lama. Apa faktor itu? Faktornya mungkin faktor geografis ya. Kan luas, Indonesia itu luas dan jaringannya itu kan nggak seperti di Eropa. Kalau di Eropa misalnya Jerman, dia kan fokus. Luasnya kan nggak sebesar Indonesia. Kalau dia kan kalau menghandle, masalahnya lebih mudah. Kalau Indonesia butuh kinerja yang lebih baik, seperti pelosok-pelosok baru terkena digital tetap kaget kan. Menurut saya kalau itu terlalu menghandle lah istilahnya ya. Tempat letak geografisnya juga. Kalau di Eropa mungkin dia lebih gampang ya, sosialisasi masyarakatnya lebih terhandle, sistematisnya itu lebih terjaga lah. Memang kita akui Indonesia itu etika paling terbaik sedunia. Etika istilahnya kita kan Asia kan. Kita menjaga rasa etika satu lagi. Indonesia itu nggak kayak negara lain sih. Misalnya negara kita kan menganggap 5 agama diakui. Itu pun belum tentu negara lain bisa kayak Indonesia. Maksudnya 5 agama kita saling toleran. Itu agama, belum sukunya berapa ratus kita. Nah, tapi dengan maksudnya dengan orang-orangnya kesadaran kita sampai sekarang kita masih berangkul, masih saling menghormati, toleran. Itu kan kalau saya itu luar biasa, itu nggak ada di negara lain. Tapi kalau menurut saya itu di mana pun masih ada ya kan oknum. Ada oknum di mana pun. Di Indonesia pun masih ada yang rasis ada. Tapi untuk soal penegakan hukum sudah pastilah. Tapi kalau dimanapun pasti saya pikir setiap orang itu punya positif dalam diri masing-masing, pasti punya ada kebaikan lah. Meskipun kalau dilihat ya, kalau Indonesia memang toleransi, tapi tetap ada orang-orang kecil, orang-orang 1-2 lah emang yang kayak rasis terus yang suka orang, tetap ada dimanapun tetap ada. Kalau menurut saya memang Indonesia kan kulturnya beda. Kulturnya kita kan istilahnya ya itulah menjunjung rasa kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan kan kita junjung sekali itu. Menurut saya yang bagus kan bisa menyatukan dari puluhan adat istiadat kayak ras, suku, satu negara itu itu nilainya luar biasa. Tapi Indonesia sendiri itu istilahnya kalau dari bahasa tuh ratusan bahasa. Bahasa daerah itu kan banyak sekali. Misalnya Jawa udah ada, Madura, nanti Batak. Ya heran, sebenarnya saya tuh herannya gini, Indonesia tuh berbagai macam bahasa, suku, ras, agama pun sebenarnya banyak loh di sini. Cuma yang diakui 6 lah, sekarang 6. Itu pun dengan sosial yang tinggi, rasa kemanusiaan tinggi, kita pun bisa berdamai, hidup rukun. Enggak, langsung saya tanyakan sama Mas gini, apa resep Indonesia kok bisa gitu? Padahal di zaman era sekarang penuh digital, penuh media, teknologi. Padahal teknologi nggak butuh kayak gitu, nggak butuh toleran, nggak butuh bodo amat. Tapi Indonesia bisa itu semua, bisa nggak? Kita tuh nggak terlalu dominan teknologi, ya enggak. Kita nggak
terlalu condong ke agama ya enggak condong ya. Itu resepnya apa? Resepnya mungkin kalau saya kan orang Islam ya. Kalau mungkin ya para pemuka agama lah. Apalagi kalau Indonesia kan negara terbesar Islam. Iya, istilahnya negara paling besar penduduk. Mayoritas Islam. Dan di sini kan ya ada NU seperti NU, Muhammadiyah. Pemuka agamanya ini bisa kayak saling merangkul lah. Mudah hati. Beda kalau ya enggak ngomongin luar juga lihat negara sendiri sih. Tapi memang pemuka agamanya itu bisa merangkul dari bawah sampai ke atas. Jadi kayak ngayomi lah. Itu nilai plus dari kita ya. Nilai plus dari kita, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budayawan suku itu bisa ya merangkul satu sama lain, itu plusnya dari kita. Cuma kita tuh kadang terlena dalam artian gini, kalau kita mau apa-apa juga susah sebenarnya, soalnya banyak suku, banyak agama, banyak ras. Misalnya kita mau istilahnya mau membuat apa yang bertentangan dengan norma-norma keagamaan kan itu sampai sekarang kalau saya lihat tentang hal itu loh ya, pasti dipending dalam artian lama. Kenapa lama? Ya itu kita sebagai mayoritas Islam nanti kena norma agama nggak boleh, yang satunya nggak masalah. Tapi dengan santainya kita juga bisa menghadapi itu semua. Yaitu nah bagi saya memang kendala. Tapi kendalanya juga kendala positif sih untuk kita semua. Saling mendewasakan diri lah. Iya. Tapi ke depan ini rencana mau apa nih? Enggak ini apa masih ini sambil kerja apa kuliah aja ini? Kuliah aja Mas. Kuliah aja. Belum. Dulu kerja tapi udah keluar pengen usaha sendiri tapi kena corona. Nah, terus mau balik lagi semangatnya Mas. Ya Mas, sama belajar. Bidang wirausaha punya enggak sampean? Misalnya bidang wirausaha. Kenapa? Enggak dalam diri sampean ada enggak? Kalau wirausaha udah pasti Mas, emang pembisnis gitu loh. Mindsetnya nggak suka kerja di orang. Maksudnya nggak suka kerja di orang. Ya mindsetnya tujuannya nanti punya bisnis sendiri. Maksudnya punya istilahnya ngelola sendiri. Memang kalau orang pengen merdeka seutuhnya, orang itu memang nggak kayak buka usaha sendiri. Mentalnya disiapkan dulu ya. Memang kalau bisnis kan tidak asal ilmu tapi mental kesiapan. Percuma ilmunya tinggi tapi kalau nggak siap mental iya. Itu kan perlu jam terbang. Soalnya ada orang yang baru mulai mikirnya langsung sukses. Betul. Memang kalau usaha sendiri dalam artian kita tuh satu butuh mental betul. Kenapa? Enggak semudah yang kita bayangkan. Butuh proses, butuh waktu. Nah itu pun kalau saya maksudnya kalau udah usaha ya saya pikir itu dia tuh strongnya luar biasa dari mental, tenaga, pikiran, totalitas semua. Kenapa? Dia cuma dia sendiri mikir sendiri, istilahnya promosi sendiri dan sebagainya lah. Tapi kalau udah misalnya lancar sukses memang nggak kayak wirausaha, dia merasakan benar-benar merasakan luar biasa hasil kerja kerasnya itu. Dia dengan senang hati menghasilkan